Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru join, saya ucapkan selamat datang di kelas EKG online bersama Abu Najma. Alhamdulillah teman-teman. Nah, ini adalah video terakhir ya. Video terakhir ya, anggap saja video tambahan ya. Kita sudah menguasai ya materi dasar tentang EKG, termasuk di dalamnya 9 target ya. Harusnya teman-teman sudah bisa baca EKG. Oke. Bagi yang masih bingung, tolong diulang terus videonya. Ya, sekali lagi, kalau ada video yang masih belum belum paham, langsung saja WA Pak ya, kita diskusikan apa kendalanya ya. Jangan lanjut ke video yang berikutnya, jangan ya, kita step by step, kan waktunya panjang teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai semua materi dasar yang Pak Abu sampaikan, khususnya 9 target ya plus EKG miscellaneous ya, silakan perbanyak berlatih dan berlatih, karena rumus bisa baca EKG itu ya harus menguasai materi dasar EKG-nya. Sudah dapat ya, tinggal banyak berlatih ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau berlatih ya lupa lagi, kaku lagi. Oke teman-teman ya. Nah, pada video terakhir ini, anggap aja video tambahan, saya ingin sedikit mengulang lagi ya, khususnya tentang sistematika membaca EKG. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau berlatih atau konsul ke Pak Abu, please jangan cuma gambar EKG ya. Nah, Pak Abu nggak mau main tebak-tebakan, harus jelas ya, gitu. Jadi harus jelas data pasiennya, oke? Nah, jadi sekali lagi, pada saat kita menghadapi gambar EKG, baik 12 lead maupun 1 lead, ya, kita kan sudah tahu formatnya. Yang format baca EKG 1 lead atau lead panjang, bagaimana? Nah, tentunya sesuai dengan kewenangannya ya, sesuai dengan kewenangannya atau manfaat lead panjang. Kalau baca EKG 12 lead seperti apa ya? Nah, baik EKG 12 lead maupun lead panjang, jangan lupa, kita jangan panik. Ingat, teman-teman harus melakukan 3 hal atau 3 step ya. Baik itu mau baca EKG 1 lead atau lead panjang maupun 12 lead. Apa itu Pak Abu? EKG ini punya siapa? Ya, mana datanya? Kalau bisa mah yang lengkap ya. Oke, kalau bisa yang lengkap. Inisial pasiennya, umur pasiennya, oke, apalagi jenis kelamin, penyakit utamanya, obat-obat yang diminum, EKG yang lamanya kalau ada, atau paling tidak teman-teman tahu gitu, kenapa pasien ini dilakukan perekaman EKG, atau klinisnya apa sehingga kita harus merekam EKG. Ya, itu teman-teman. Nanti kekurangannya bisa kita tanyakan lagi ke pasien atau ke keluarganya, ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong lihat kembali standar perekaman EKG-nya. Speednya, jadi EKG-nya harus direkam dengan speed 25 mm per detik. 25 mm per detik. Ya. Dan kalibrasinya 10 mm per milivolt. Itu harus ada di kertas EKG, teman-teman. Kalau mesin EKG teman-teman pada saat ngeprint dan tidak ada tulisan seperti itu, sebaiknya coba diperbaiki mesin EKG-nya, ya. Gitu. Atau beli yang baru lah kalau perlu. Oke, harus ada di bawah itu. Oke.
Dan speed dan kalibrasi ini sebaiknya jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah sebaiknya. Kalaupun ada yang mau merubah, harus jelas, harus tahu antar kedua belah pihak, dokter dengan perawat. Dokter minta dirubah, apa alasannya? Ya, apa alasannya? Begitu selesai pada pasien yang ini, ya, tolong dibalikan lagi ke standar dengan speed dan kalibrasi yang sesuai internasional. Jelas, teman-teman? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lakukan mapping. Nah, sejuta kali Pak Bu bilang lakukan mapping. Jangan pernah melewati mapping. Siapapun yang belajar EKG, kalau memang belajarnya masih dari awal atau masih pemula, pada saat berlatih jangan pernah melewati mapping. Oke, sebentar ya teman, sebentar. Ya, sekali lagi, jangan melewati mapping. Kalau Anda ya tidak pernah melakukan mapping, karena EKG-nya mudah, ngapain sih melakukan mapping kelamaan? Nanti pada saat menemukan EKG yang sulit akan kesulitan. Karena mapping ini akan membiasakan kita, akan memunculkan sensitivitas kita dalam membaca EKG. Tanpa melakukan mapping, cuma tembak-tembak saja, nanti akan mempersulit teman-teman sendiri. Nanti bilangnya EKG-nya sulit. Ya, jadi please banget lakukan mapping. Nah ya, 3 itu ya. Tolong lakukan. Ya, baik baca EKG 12 lead maupun lead panjang. Nah, kemudian kita mau baca EKG apa nih? Misalkan 1 lead. Ya udah, gunakan format pembacaan lead panjang. Tentunya sesuai dengan kewenangan lead panjang. Masih ingat kan? Ya, kalau masih udah lupa, coba disimak lagi videonya ya. Carilah abnormality atau sesuatu yang kita curigai sesuai dengan kewenangan atau manfaat lead panjang. Ya, gitu. Jelas ya? Nah, kalau yang mau kita pakai atau yang kita baca adalah 12 lead. Nah, setelah kita melakukan 3 hal tadi, ya, setelah mapping, ya, baru kita step by step lakukan seperti ini. Irama atau tentukan iramanya, ya. Iramanya teratur atau tidak teratur, reguler atau irreguler, ya. Begitu teman-teman. Harus betul, harus yakin. Nyarinya bagaimana Pak Bu? Lihat aja hasil mappingnya. Kita kan udah mapping tadi ya. Nah, kalau jarak R dengan R-nya sama, ya berarti iramanya teratur. Ya. Nah, sedikit ada. Nah, setelah itu baru teman-teman lihat catatan halaman 39 di modul. Kalau iramanya teratur, what do you think? Irama tidak teratur, what do you think? Makanya data ini jangan sampai salah. Katakan teratur kalau memang teratur. Katakan tidak teratur kalau memang tidak teratur. Jelas teman-teman? Nah, tolong dicatat teman-teman ya, ini penting banget mengenai irama ya. Selama ini kan kita tahunya irama ini teratur dan tidak teratur, ya enggak? Sebenarnya ada lagi untuk yang tidak teratur itu dibagi 2. Yaitu irregular, regularly, atau bisa dibolak-balik regularly, irregularly ya bisa, atau irregular, regularly, artinya tidak teratur namun rapi gitu. Ada lagi tidak teratur, irregular, berantakan, irregularly. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung membedakan antara ekstrasistol, ya, khususnya ekstrasistol yang dari atas ventricle, yang compact QRS-nya masih sempit, dengan EKG wandering atrial pacemaker misalkan. Masih ingat nggak wandering atrial pacemaker? Itu kan
Sumber pacemaker ada yang dari S anode, ada yang dari atrial, ya kan? Bagaimana cara membedakannya antara wandering atrial pacemaker dengan ekstrasistol yang dari atas ventricle? Dari iramanya. Makanya harus pastikan iramanya betul semuanya, dua-duanya iramanya irregular. Tapi apakah irregularnya regularly atau irregularly? Nah, begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya, Pak Abu, untuk membedakan wandering atrial pacemaker dengan atrial ekstrasistol yang berasal dari atas ventricle, bagaimana Pak Abu? Dari iramanya ya, gitu. Jadi untuk wandering atrial pacemaker, iramanya itu tidak teratur tapi berantakan, irregularly, ya, sama seperti atrial fibrilasi, tidak teratur, berantakan, ya, begitu. Sama seperti multivokal atrial takikardi, tidak teratur, berantakan. Nah, kalau yang regularly atau tidak teratur rapi, ya seperti pada kasus atrial ekstrasistol yang dari atas ventricle atau AV block second degree, ya, tipe 1 atau tipe 2, nah itu iramanya irregular tapi regularly. Jadi membentuk clumping atau kelompok-kelompok atau grup-grup itu teman-teman. Oke ya? Oke ya? Jadi sekali lagi, step pertama tentukan iramanya teratur atau tidak teratur. Kalau kita yakin sih nggak apa-apa. Oh ini jelas cukup bilang teratur atau tidak teratur. Tapi barangkali ada yang masih bingung membedakan antara WAP wandering atrial pacemaker dengan ekstrasistol dari atrial, jawabnya seperti itu. Jelas ya? Oke, step yang kedua, dari mana sumber pacemakernya? Tadi udah di mapping kan? Nah, pada saat di mapping bagaimana gelombang P-nya? Positif atau terbalik atau tidak ada, begitu. Oke. Makanya tolong harus hafal ciri-ciri sumber pacemaker. Dari atrial bagaimana, dari AV node bagaimana, dari ventricle bagaimana, dari SA node bagaimana, ya gitu. Kalau nggak hafal nggak bisa baca EKG, itu kan target teman-teman, ya. Oke, misalkan sumber pacemaker dari SA node. Kenapa dari SA node? Karena di lead panjang, ya kita pakainya lead 2 misalkan, ada gelombang P positif Pak Abu. Ya. Ya udah, cuma 1 lead aja cukup. Karena gelombang P-nya positif di lead 2, berarti berasal dari SA node sumber pacemaker-nya. Nah, kalau biar afdol lagi, silakan lihat AVR-nya. Gelombang P-nya terbalik. Nah, yakin ini sumbernya dari SA node. Nah, semua sumber pacemaker dari SA node dinamakan sinus atau irama sinus. Jangan lupa ya, begitu. Lanjut. Step yang ketiga, hitung frekuensi jantungnya. Kalau iramanya teratur, teman-teman boleh menggunakan rumus otak ataupun rumus jala. Kalau iramanya teratur. Tapi kalau iramanya tidak teratur, harus menggunakan rumus jala atau rumus jaring. Ya. Oke, jelas ya? Nah, nanti kalau latihan atau konsul, teman-teman dikasih alasan. Kenapa teratur? Alasannya apa? Kenapa dari S anode? Alasannya apa? Dari mana 80 kali per menit? Biar Pak Bu bisa koreksi. Yang bagian mana yang belum bisa targetnya. Ya, begitu. Oke, teman-teman ya. Nah, jangan cuma jawabannya aja ya. Kasih tahu caranya bagaimana. Oke? Berikutnya yang keempat adalah aksis jantungnya. Mangga, kita udah belajar 4 cara. Pilih salah satu cara saja boleh atau 2 cara boleh ya. Misalkan normal. Caranya dari mana dapatnya normal? Dijelaskan. Biar Pak Bu bisa koreksi mana yang masih bingung, mana yang sudah bisa, begitu. Jelas teman-teman? Nah, keempat step ini teman-teman, datanya seperti yang Pak Bu sampaikan sebelumnya, datanya jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah, makanya tolong banyak berlatih teman-teman, ya. Kalau sampai ada yang salah, nanti ke bawahnya tambah bingung sendiri nantinya. Oke? Anggap aja udah betul semuanya ya. Nah, step kelima,
pengkajian ekstrasistol atau tentukan ada ekstrasistol tidak. Lihat data di atasnya, irama teratur Pak Bu. Ya udah jangan buang-buang waktu, negatif karena irama teratur. Ya. Tapi kalau misalkan iramanya tidak teratur, ya kita harus lebih hati-hati mengajar ekstrasistolnya. Siapa tahu penyebabnya ekstrasistol yang menyebabkan irama jadi tidak teratur. Jelas teman-teman? Nah, makanya tolong dilihat apa namanya, lihat datanya teratur ya udah nggak usah dicari ya. Gitu. Lanjut, kan banyak ya penyebab irama tidak teratur teman-temannya. Oke. Lanjut tab berikutnya adalah tab ke-6 ya. Identifikasi blok ya atau pengkajian blok. Nah, pada saat pengkajian blok ya yang Pak Bu amati nih dari teman-teman kadang nggak sabar, buru-buru gitu loh. Kan Pak Bu udah bilang ya, pada saat pengkajian blok tolong lakukan dari atas ke bawah, runtun ya. Kayak pengkajian fisik dari head to toe ya kan. Sama pengkajian blok juga dari mulai S anut sampai ke fasikuler, pelan-pelan sambil lihat catatan. Kalau belum hafal, ya begitu. Kalau sudah hafal mah enak. Makanya tolong jangan malu atau berkecil hati. Kok baca kaki lihat catatan? Enggak apa-apa teman-teman. Walaupun kita baca kaki lama, enggak apa-apa. Biarin orang lain ngomong apa, ya begitu. Biarkan saja. Sekarang kita masih lihat catatan karena kita belum hafal. Tapi kalau terus-menerus kita latihan, nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Pesan Pak Bu, tolong runtun, jangan loncat sana, loncat sini, udah ke bawah, balik lagi ke atas, pusing sendiri, ya, begitu ya. Di blok desa anut ada enggak? Enggak ada, karena iramanya teratur, ya kan? Dikasih alasan ya teman-teman. Kalau misalkan negatif, misalkan iramanya tidak teratur ya, tetap dicari blok di desa anut ada enggak nih? Enggak ada, artinya irama tidak teratur bukan karena adanya blok DS anut begitu. Terus step by step ya dicari. Blok di afinut nggak ada. Nah ingat untuk irama teratur pada blok di afinut ada kata, ada catatan kecuali ya kan. Nah yang kecuali itu tolong dicari dulu ya, dicari dulu. Kalau memang nggak ada ya sudah bilang juga tidak ditemukan blok lainnya di afinut. Nah, ini mewakili yang kata kecuali ini yang juga tidak ditemukan blok lainnya di afinum. Terus ke bawah, pengkajian blok di ventricle. Ada nggak LBBB atau RBBB? Lihat hasil mappingnya. Komplek kereknya sempit atau lebar? Sempit, Pak Bu. Ya udah nggak usah dicari-cari. Lebar. Nah, siapa tahu penyebabnya bisa LBBB, bisa RBBB. Ya lihat catatan. Kriteria LBBB apa? Kriteria RBBB apa? Ya, nah, lihatnya di mana? Di V1 dan V6. Begitu tahu, jangan lupa pesan Pak Bu, pastikan apakah LBBB-nya abnormal atau normal. Ya, begitu. Masih ingat kan? Simak lagi videonya kalau lupa. Oke? Kemudian kaji yang vasikuler, LAFB dan LPFB ada tidak? Nggak ada. Kenapa? Aksi jantungnya normal. Makanya kalau sampai aksi jantungnya salah, ya udah kesini ya kacau. Ya, lewat nantinya. Tapi kalau semuanya betul, insya Allah teman-teman, asal teman-temannya mau sabar, analisisnya, ya ketemu semua. Oke, lama tapi nggak apa-apa. Sekarang 2 jam, ya. 1 bulan pertama 2 jam, bulan kedua cuma setengah jam, bulan berikutnya cuma 15 menit, bulan berikutnya baru dilihat balik lagi. Bukan karena sulit, karena sudah terbiasa, ya teman-teman. Oke, nah lanjut. Berikutnya ke-7 ya, pengkajian blok pembesaran otot jantung ada tidak? Ya, di ventricle ya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada data penunjangnya, aksesnya juga normal. Ya udah nggak usah dicari-cari ya, gitu. Oke. Jadi kalau aksi jantungnya normal, tidak ada data penunjang yang lainnya yang mendukung, nggak usah dicari-cari. Makanya tulis negatif di sini ya, negatif karena aksi jantungnya normal dan tidak ada data pendukungnya ya, gitu. Nah, untuk RAE dan LAE atau RAA atau LAA tetap dicari ya walaupun aksi jantungnya normal. Kan gampang teman-teman. Adakah P pulmonal?
untuk RAE atau RAA. Adakah P positif di V1? Ya, begitu. Terus dicari. Begitu juga LAE. Ada P netral tidak? Ada P negatif tidak di V1. Ya, kalau ada salah satu ya patut kita curigai ada masalah di atriumnya. Oke, lanjut. Gangguan pengkajian gangguan jantung koroner, sirkulasi koroner. Ingat pesan Pak Bu, berkali-kali Pak Bu ingetin. Pada saat kita mendapatkan pasien, ya, terus kita menduga ini adalah ACS, tolong pastikan dulu klinisnya. Jangan lihat gambaran EKG-nya dulu. Klinisnya dulu pastikan, baru kita cari perubahan gambaran EKG-nya. Ya, kalau klinisnya positif, makanya teman-teman harus benar-benar terbiasa ya membedakan mana klinis yang khas koroner atau tipikal angina dengan yang bukan begitu. Oke, harus mantap. Nah, jelas ya. Kalau negatif berarti nggak usah dicari, nggak usah dicari, ngapain? Kalau pasiennya senyum-senyum nggak ada keluhan, ngapain kita yang panik? Ya, negatif karena nggak ada data yang mendukung, klinisnya oke dan lain sebagainya oke, ya. Cuma gambaran EKG aja berubah, ya begitu. Nggak ada masalah. Coba ulang lagi EKG-nya, ya begitu. Jelas ya? Yang ke berikutnya, ke berapa nih? Ke 9 ya, gitu. Preeksitasi. Masih ingat kan step by step-nya? Nah, pertama harus hafal dulu ciri-ciri preeksitasi atau WPW apa. Yang kedua, step yang kedua, lihat semua 12 lead ini ada tidak yang memiliki 3 kriteria. Harus tiga-tiganya ada. Oke. Yang keempat, yang ketiga baru kita cari bypassnya sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan, ya begitu. Nah untuk miscellaneous ini mah tambahan teman-teman ya, itu sambil jalan teman-teman akan bisa dengan sendirinya ya gitu. Nah cara menyimpulkannya bagaimana Pak Bu? Nah kalau kita mau menyimpulkan, pertama teman-teman harus lihat dulu EKG yang kita baca ini irama dasarnya dari mana. Atau sumber pacemaker utamanya dari mana? Ya, apakah dari SA node, apakah dari AV node, apakah dari ventricle, apakah dari atrial? Kalau dari SA node kan harus ada kata sinus. Kalau irama dasarnya dari AV node harus ada kata junctional, ya. Kalau ventricle idioventricular, kalau atrial ya atrial, begitu teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman harus ingat impuls dasar yang dimiliki oleh masing-masing sumber pacemaker alami. Siapa tahu irama dasarnya misalkan dari SA node ya. Kalau SA node kan impuls dasarnya 60 sampai 100. Kalau 60 100 berarti namanya sinus rhythm. Mau irama teratur atau tidak teratur jangan lupa nih ya. Mau irama teratur atau tidak teratur tetap sinus rhythm namanya. Kalau sumber pacemaker-nya dari SA node, heart rate-nya masih di range impuls dasar SA node. Begitupun juga kalau misalnya yakin sumber pacemaker utamanya atau irama dasarnya dari AV node junctional, ya. Kalau heart rate-nya sesuai dengan impuls dasar AV node yaitu 40-60 yang namanya junctional rhythm. Mau teratur atau tidak, ya bisa aja teratur, bisa aja tidak teratur teman-teman. Kalau disertai dengan kelainan bisa saja ya. Begitu. Jelas ya. Dan seterusnya kalau AV node idioventricular. Oke, dan sekali lagi ya harus hafal tuh ciri-cirinya sumber pacemaker. Nah, kalau misalkan contoh ini SA node ya sumber pacemakernya, apa asal sumber utama pacemakernya atau irama dasarnya dari SA node, maka namanya sinus. Ada kelainan tidak selama analisa? Kita lihat aja ya, mana kelainannya. Kalau nggak ada, heart rate-nya berapa? Masih di impuls dasar SA node 60 sampai 100. Ya sinus rhythm. Ada kelainan tidak? Nggak ada, Pak. Ya normal. Nah, maka namanya normal sinus rhythm. Kalau ada kelainan misalnya ada ekstrasistol atau AV block ya sinus rhythm disertai dengan ekstrasistol apa? Ya. Atau sinus rhythm disertai dengan blok apa? Ya, begitu. Atau sinus rhythm disertai dengan
gangguan otot jantung apa? Ya, mau LVH, RVH, atau sinus litem disertai dengan akut coronary syndrome apa? Akut STEMI apa? Atau recent STEMI apa? Atau old STEMI apa? Begitu teman-teman. Oke? Sinus litem disertai dengan preeksitasi atau WPW tipe A misalkan begitu. Ya, jadi bisa aja saat banyak masalah satu EKG itu bisa teman-teman. Ya, jelas ya. Jadi jangan bingung saat menyimpulkan. Jadi pertama, dari mana sumber utama pacemakernya atau irama dasar dari mana? Satu. Berapa heart rate-nya? Namain ada kelainan atau tidak? Ya, begitu. Oke, teman-teman ya. Sekali lagi banyak berlatih dan terus berlatih. Keep kontak dengan saya. Ini kontaknya ya, teman-teman. Nah, oke. Sekali lagi jangan sungkan untuk WhatsApp ya. Atau apa namanya? Kalau mau kelas offline ya boleh ya, silakan ya. Tinggal hubungi saya langsung. Oke. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Bu bukan apa namanya merasa menggurui ya, tapi Pak Bu hanya menyampaikan yang semestinya yang harus Pak Bu sampaikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi namanya juga manusia, kadang hilaf, kadang capek, lelah ya. Barangkali ada kata-kata atau sikap atau Pak Bu kadang terbatuk-batuk juga ya. Oke, mohon dimaafkan. Oke, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya dan kita diberikan manfaatnya dan keberkahannya dalam ilmu EKG ini. Semoga bermanfaat buat semuanya, buat kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan tentunya pasien-pasien kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EKG.